Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat sekalian? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini kembali lagi saya akan mereview sebuah AI Research Assistant yang lain ya. Semakin banyak pilihan, semakin bingung, atau semakin senang ya. Nanti silahkan sobat Pak Syaf bisa menentukan pilihannya yang mana. Nah, kali ini saya akan mereview paperguide.ai. Seperti apa tampilan dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh AI yang satu ini, kita akan bersama-sama mereview ya, karena ini juga pertama kali saya mereview Paperguide AI ini. Silahkan ketik di browser masing-masing paperguide.ai. Ya, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Eh, di sini ada features, ada deep research, ada solution, ada pricing. Kita coba klik di sini. Di fiturnya ada AI search. Ini AI powered research paper search gitu ya. Dia pencari research paper, ada literature review, ada AI writer, ada reference manager. Ya, kurang lebih mirip lah. Fungsi-fungsinya secara umum banyak sekali kemiripan ya antara satu AI dengan yang lainnya ya. Baik, kita scroll ke bawah, seperti apa tampilan-tampilannya. Oke, oke, kita coba langsung. Wah, ini ternyata kalau kita scroll ke bawah ini, wow, ini banyak sekali ya. Toolsnya banyak sekali di sini. Di sini ada AI tools, ada semua lebih dari 10. Ada 10 ini ya, 10 fungsi ya. Coba kita pilih yang mana? Ya, ini fungsinya tapi pengalaman saya atau berdasarkan pengalaman banyak yang beririsan gitu ya. Tidak pun sama persis tapi banyak yang di sini ada, di sana juga ada, di sini ada, di sana nggak ada, tapi dengan versi yang lain gitu ya. Baik, kita coba satu-satu ya. Kita kembali ke atas atau kita ke sini aja. Kita langsung bisa klik di sini. Saya pengen coba yang mana ya? Paper Title Generator. Nah, nah di sini ada research agent-nya juga ya. Kita bisa ngobrol gitu ya. Coba kita login di sini supaya kita bisa menikmati fitur-fiturnya secara optimal ya. Ya, nanti mudah-mudahan tidak banyak fitur yang dikunci ya. Karena biasanya kalau AI yang cukup laris itu fungsi-fungsinya banyak yang dikunci atau fitur-fiturnya banyak yang dikunci. Nah, kita biasanya reviewer tidak bisa mereview ya karena dikunci tadi ya, karena dikunci tadi. Nah, ini kita masukkan ini harus masukkan abstrak ya. Masukkan abstrak, terus kemudian keywordnya. Oh, ini caranya begitu ya. Jadi biasanya begini, kenapa judul itu harusnya memang di belakang ya, judulnya harus di belakang. Coba-coba saya coba cari proposal skripsi mahasiswa saya ya, yang masih mungkin masih bisa kita optimalkan ya. Coba kita lihat. Oke, coba di mana ya? Oh ini coba. Apakah sudah ada abstraknya atau belum ya? Saya lupa ya. Oke, coba kita lihat. Apakah bisa kita menggunakan fitur itu ya? Oh, ini terkunci ya ternyata ya. Oke, kita coba. Oke, ini adalah. Oh, ini ya. Coba kita pakai ini aja lah. Ini memang belum jadi ya, baru bab satu. Kita coba satu dulu backgroundnya. Nanti kita kita coba ini nggak karena nggak ada. Kita taruh di sini. Ini adalah empirical study. Domainnya apa ini pilihannya? Education. Keywordnya di sini hmm, speaking. Apakah ini harus diisi semua? Title length ya, coba ini aja langsung kita klik di sini ya. Jadi eh karena apa? Karena biasanya judul itu dibatasi dengan berapa kata gitu dan kadang-kadang peneliti itu juga kebingungan bagaimana bisa membuat judul yang
mengcoverage semua isinya tanpa menghilangkan esensinya gitu. Kadang-kadang pemilihan kata yang tidak tepat nanti bisa rancu gitu ya antara apa judul yang bagus. Nah, di sini ada 5 pilihan gitu ya. Nah, nanti silakan bisa dipilih yang paling cocok dengan apa namanya? Ya kebutuhan ya, karena yang tahu kebutuhan itu kan peneliti ya. Oke, kita kembali lagi ke ini extract data research agent ini berarti dia coba ini ya. Buatkan saya SLR untuk penelitian penelitian tentang kurikulum berbasis etnopedagogi. Ya, ini kan ya tidak sangat berbeda ya, tapi cukup membantu ya, karena di satu AI ada agentnya itu bagus ya. Jadi dia bisa membantu kita untuk mencari ya. Ini searching juga ya. Nah, ini masih terkunci. Kita coba yang literature review. Apakah sama? Kurikulum. Oh, tadi sudah kita coba ya. Kita sekarang coba kembali ke sini. Kita ke paper guide, kemudian kita ke paper guide, kita kembali ke menu awal ya. Ini AI search. Tampaknya macet di sini. Oh, ini sudah ada ini. Oh, contoh-contoh pertanyaan. Kita kembali ke dashboard, kita kembali ke paper guide. Apakah bisa di sini? Oke. Nah, ini. Oke. Extract data. AI writer. Oke. Reference manager. Ya, kurang lebih itu adalah fitur-fitur yang ada di paper guide ya. Ini tidak terlalu ini sudah ya mirip-mirip aja dia searcher aja ya. Nah, kita coba kembali ke menu yang pertama tadi ya. Menu yang ditampilkan banyak sekali di bawah itu ya, di bagian bawah itu. Oke. Nah, oh ini balik sini ya, sorry sorry. Tadi saya pengen balik yang ke sini ya. Nah, ini. Ini yang ya ini. Ini conclusion. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada abstrak, ada title, ada essay, ada conclusion, ada arti. Ya biasanya conclusion juga penting ya. Kalau kita biasanya apa ya? Ini bisa kita atau kita paste di sini ya. Tadi kita paste di sini. Coba kita pengen tahu konklusinya apa. Generate conclusion. Karena ya gampang-gampang susah ya bikin kesimpulan itu karena dia harus mengcover semua isi dari penelitian yang kita lakukan ya, mulai dari hasil diskusi, konklusinya harus nyambung ya. Nah, mungkin ini bisa membantu lah, membantu kita kalau kita stuck mungkin ya. Nah, di sini adalah konklusinya. Sebenarnya kita juga bisa lakukan pakai Gen A yang lain, tapi secara apa istilahnya, secara spesifik dia membedakan ya. Jadi menu-menu ini dibedakan secara terpisah gitu ya. Jadi tidak tidak perlu prompt gitu loh. Jadi promptnya ya tinggal ini aja. Chat PDF ini tidak terlalu berbeda dengan apa istilahnya dengan AI yang lain ya. Ini sudah bahkan ada satu AI yang khusus hanya untuk chat PDF ya. Dia memang memang fungsi awalnya hanya untuk itu ya, hanya untuk membedah isi dari file PDF yang kita upload.
Nah, biasanya kita tambahkan di sini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita mau istilahnya kita tidak perlu membaca gitu loh. Ini adalah salah satu cara mengganti eh, ya mungkin kalau kita sibuk membaca, tidak punya waktu dan sebagainya. Tapi kalau penelitian itu ya harus punya waktu ya. Kalau tidak punya waktu ya tidak usah melakukan penelitian ya. Kan memang ya penelitian itu butuh waktu yang cukup ya dan harus dialokasikan dengan eh, tepat gitu ya. Misalkan saya tulis ini misalkan apa hasil utama penelitian ini. Ini saya pengen nanya tentang hasilnya ya. Nah, ini sudah dijawab ya. Biasanya kalau agent ya cepat seperti ini. Hasilnya bagusnya karena apa? Dia mengacu ke artikel yang kita upload. Nah, ini sudah dijawab seperti itu. Ya, cara kerjanya seperti itulah. Simpel sekali. Kita kembali ke dashboard. Kita coba scroll ke bawah. Menu-menu apa lagi yang kita bisa coba ya. Ini ada deep research. Apakah ini bisa? Wah, to remaining ya, sudah. Ini sudah habis. Ya, datanya sudah kayaknya ini adalah token terakhir ya sebelum ini habis ya. Oke, ini tingkat mungkin SMA mungkin ya. Nah, ada beberapa ini ya, kurikulum geographical misalkan di Papua gitu. Ya, karena saya memang belum membuat draft yang lengkap ya. Nanti saran saya ya bisa apa namanya? Ya, Pak ini automated deep research. Nah, biasanya kalau deep research itu memang bagus ya, karena apa? Dia melakukan atau searching artikelnya cukup banyak gitu ya. Kemudian melakukan systematic literature review dan sampai menghasilkan ke research reportnya. Jadi saya kira kalau sebuah AI memiliki fitur satu ini, berarti AI ini cukup recommended lah ya. Karena ya itu tadi, karena dia salah satu kebutuhan peneliti adalah ini ya deep research gitu ya. Tidak hanya summary dari berbagai sumber gitu ya. Misalkan kita ketik di sebuah AI gitu, buatkan saya bla bla itu biasanya dia hanya summary gitu, hanya sekilas-sekilas saja. Nah, di deep research itu, nah nanti hasilnya bisa seperti ini ya. Biasanya ada matrik yang bisa digunakan ini. Dia langsung membuat matrik seperti ini. Ini relevance to ini angka apa kesesuaiannya dengan etnopedagogi berapa persen nanti dia akan memberikan skor gitu ya. Nah, ini berguna untuk memilih ya atau kita bisa memfilter nih ya, memfilter apa namanya kualitas artikel atau referensi yang kita cari. Nah, seperti ini the title indicates a focus on ethnopedagogy in curriculum. Berarti intinya artikel ini sesuai ya dengan kebutuhan kita dengan judul etnopedagogi tersebut. Nah, ini sedang berproses, biasanya cukup cukup lama karena memang apa namanya judulnya adalah deep research ya, bukan summary. Kalau summary itu ya, kalau summary ya cepet aja, paling
berapa detik. Jadi kebutuhan cepat itu kalau di penelitian itu ya tidak selalu bagus ya, tidak selalu bagus. Artinya apa? Artinya kalau cepat itu dari segi speed mungkin oke, tapi dari segi validitas hasilnya itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena nanti ada tahap-tahap selanjutnya, misalkan tahap validasi hasil, validasi artikel dan sebagainya itu yang kalau hasilnya tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya nanti jadinya kurang valid hasilnya. Ini sudah jadi seperti ini. Heeh. Oke, saya kira cukup oke untuk fitur gratis ini ya. Paling kalau berbayar pasti akan sangat lebih jos ini hasilnya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya review untuk paper guide ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Safnel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.